saya Eva Lesti dari kelas 12 IPS 4. Dan saya Tasya Zulaika dari kelas 12 IPS 4 juga. Ya, jadi kita bakal nanya beberapa hal terkait pelaksanaan SNMPTN tahun 2021 ini. Sebelumnya, Siapa dulu yang mau jawab? Siapa yang mau nanya? Eva dulu. Eva dulu. apa dulu ya? Pasti banyak dari kita kelas 12 yang bingung nih terkait tentang akun LTMPT. Pasti kan sebelum mengikuti SNMPTN harus bikin akun dulu tuh. Betul. Dan kita mau tanya tahapannya itu apa aja sih untuk membuat akun LTMPT itu, Pak? Tahapan, oke. Bagi kalian kita coba untuk share info ya. Jadi kenapa kita cobanya hanya kita bertiga? Pada intinya saya ingin ngasih semua info itu secara langsung. Hanya kan kita juga semua harus tahu ya kondisi kita untuk saat ini tidak bisa bertatap muka langsung. Kita hanya bisa mungkin via online dan sebagainya. Salah satunya sebelum kita bahas soal akun LTMPT, kita coba bikin beberapa part ya buat nanti informasi yang buat kalian yang kelas, terutama khusus kelas 12. Karena untuk saat ini dari pihak sekolah kita coba memfasilitasi kalian itu melalui grup. Udah masuk grup kan ya? Masing-masing. Nah, jadi nanti info apapun itu dari pihak sekolah, baik untuk kelas 12 tidak hanya untuk SN, tapi beberapa hal yang terkait dengan informasi semua kelas 12 coba kita share di grup. Isinya cuma perwakilannya aja. Jadi kenapa nggak semua? Di grup itu kan kita terbatas ya. Grup WA itu berapa sih maksimal? Tahu nggak? Itu maksimal 256. Sedangkan siswa kelas 12 itu kan lebih dari segitu. Jadi hanya perwakilan kelasnya aja yang nanti oleh perwakilan kelas di share kembali ke grupnya masing-masing. Di sana kan ada wali kelas nggak? Ada ya. Ada wali kelas, ada siswa yang lain. Ya nanti silakan apapun itu infonya yang dari kita, dari pihak sekolah itu bisa di-share kembali ke teman-temannya. Nah, terkait apa yang nanti terutama kelas 12 hadapi sekarang, hari ini itu sudah diresmikan terutama untuk SNMPTN. SNMPTN itu kan nanti ada beberapa tahap yang harus kalian ketahui. Pertama itu ada pembuatan akun ya, akun LTMPT. Kedua itu ada tahapan PDSS. Ketiga baru nanti tahapan di mana kalian akan menentukan PTN yang dituju sama prodi yang diinginkan. Makanya kita coba dibagi beberapa part itu biar kaliannya nanti paham informasinya yang kita sampaikan itu lebih jelas. Pertama tadi menanggapi pertanyaan untuk akun ya. Akun LTMPT, akun itu dibukanya mulai tanggal berapa sekarang? Tanggal 4 itu mulainya jam 3 sore, dikasih waktu dari tanggal 4 Januari sampai dengan 1 Februari. Ada yang betul? Udah baca-baca? Udah. Nah, kalian juga semua kelas 12 juga harus baca-baca mengenai informasi yang sudah dikasih. Sebetulnya tidak perlu dijelaskan detail sih kalau bagaimana kita daftar akun LTMPT. Di web LTMPT juga sudah ada petunjuknya, step by stepnya. Cuman beberapa hal yang memang harus jadi catatan, terutama untuk akun LTMPT itu yang perlu kalian siapkan salah satunya adalah NISN. Punya NISN? Bermasalah. Punya akun NISN? Punya. Ini salah satu yang bermasalah nih. Tapi sebetulnya bukan masalah. Satu NISN, dua NPSN. NPSN sekolah tahu? Sekolah kita? Ada di raport. Saya sebutkan aja 20254 itu untuk NPSN sekolah kita SMA 1 Rancaikek. Ketiga apalagi biasanya itu tanggal lahir. Ya. Nah, kenapa kemarin pas waktu kita penilaian akhir semester saya selalu menggunakan password itu tanggal lahir karena itu unik ya. Walaupun ada yang sama tanggal lahirnya, tapi NISN itu nggak ada yang sama. Itu biasanya dipakainya tanggal lahir. Itu nanti penggunaannya dan sebagainya. Keempat, yang pasti ada email. Jadi nanti prosesnya
begitu daftar akun LTMPT itu tidak hanya NISN sama NPSN, tapi nanti kalian harus punya email aktif. Iya. Punya email nggak? Punya. Lebih dari satu? Yakin biasanya lebih dari satu ya. Nah, tapi yang jadi catatan, emailnya harus satu yang aktif, karena nanti begitu kita daftar akun LTMPT, kita diminta untuk aktivasi. Iya. Jadi pihak sekolah juga sama, kita daftar akun LTMPT, tapi kebetulan pihak sekolah masih ada punya akunnya, tapi yang pasti harus aktivasi melalui email. Aktivasi melalui email, kalau sudah diaktifasi nanti disuruh login biasanya, kemudian ada pengisian data-data, biasanya kalau nggak salah dari nama, tempat tanggal lahir, itu biasanya hanya validasi sih. Artinya validasi data yang ada di akun LTMPT itu sudah ada, baik itu mulai nama, tempat tanggal lahir dan sebagainya, karena mereka ngambil datanya itu dari Dapodik. Kalau SMA, kalau MA itu dari EMIS kalau tidak salah, kalau SMK sama kayak kita dari Dapodik. Nah, jadi nanti di akun LTMPT itu hanya sebagai portal. Tahu portal nggak? Oh. Bukan portal, bukan Iya. tutup. Portalnya sifatnya adalah nanti baik untuk pendaftaran SN ataupun SB, ataupun nanti misalkan ada KYPK, itu biasanya mereka melalui portal LTMPT, biasanya seperti itu. Jadi yang jadi catatan, siapa saja yang harus daftar akun? Ya. Siapa aja coba? Ada yang tahu? Yang termasuk itu, Pak. Nah, bingung kan ya? Nah, siapa saja sih yang harus daftar akun LTMPT? Kalau saran saya, kalau dari saran kami juga, itu yang untuk bikin akun LTMPT tidak hanya mereka yang ingin ikut SN, Oh. tidak hanya yang ikut SB. Iya. Artinya, kalau diantara kalian yang nanti mungkin akan termasuk SN, ya tentu harus bikin akun dari sekarang. Tapi bagi mereka yang tidak termasuk nanti atau keundang SN, akun LTMPT itu tetap harus buat. Iya. Artinya semua kelas 12 diusahakan, kami sarankan untuk kelas 12 semua, tidak ada terkecuali, tidak ada pengistimewaan, kalau bisa semua kelas 12 bikin akun. Jangan sampai ada yang terlewat satupun gitu. Dan untuk tahapannya itu kita bikin akun mandiri ya Pak? Atau dibantu dengan sekolah? Nah, betul. Untuk bikin akunnya itu sistemnya SSO. Tahu SSO? Sign. Ayo, bingung ya. Bingung. Pokoknya sendiri dulu. Bikinnya sendiri. Ya betul, sendiri. Nah, maksudnya SSO itu adalah single sign Orian. on. Oh. Bukan oriented. Oh iya. Jadi maksudnya apa tadi? Single sign on. Single sign on itu jadi artinya kalau zaman-zaman dulu nih akun itu kita yang bikin, pihak sekolah lah yang ngasih. Ya. Biasanya ini SN sih yang dipakai sama password secara default. Kalau sekarang karena daftarnya melalui NISN dan email masing-masing, jadi nanti password itu terserah kalian. Artinya kalian harus bikin masing-masing gitu loh. Iya. Nggak sama pihak sekolah. Iya. Nanti pihak sekolah apa sih yang dilakukan, nanti kita bahas berikutnya. Jadi betul, tadi akun LTMPT itu kalian sendiri nih yang masing-masing bikin. Makanya kita serahkan semuanya untuk akun LTMPT ke kalian semua. Jadi nggak sama pihak sekolah, betul. Dibikin mandiri berarti ya? Bikin Ya. mandiri. Bikin sendiri, guys. Kamu mau nanya apa? Apa ya? Akun LTMPT. Kita bahas dulu akun LTMPT. Apalagi ya, F? Buat akun itu berarti kita misal yang siswa eligible yang bisa masuk SN bikin akun, dan itu tuh bisa dipakai buat UTBK juga nggak Pak? Tuh, Bisa. tadi betul. Nah. Jadi akun LTMPT itu cukup satu kali buat. Bahkan alumni yang tahun kemarin nih, yang misalkan seandainya ada yang Iya. belum kemarin ikut SN ternyata nggak lolos, ikut SB nggak lolos, tahun sekarang ingin ikut SB, akun yang kemarin itu masih berlaku.
Jadi cukup hanya satu Kali. kali, kalian pun sama mau dipakai buat SN. Nah nanti siapa sih pertanyaannya nanti banyak nih, nanti kita coba bahas deh. Yang mau ikut SN, SB ataupun seleksi mandiri mungkin ada beberapa PTN sih yang dipakai. Iya. Bahkan UTBK. kalau nggak salah itu ada kedinasan yang menggunakan akun LTMPT juga. Ya, buat politeknik tahun depan pakai nilai UTBK Sosum. Nah, Oke. nanti coba kita bahas lagi. Betul. Salah satunya ada kedinasan yang STAN menggunakan- kan bukan politeknik. Hah? STAN. itu STAN. betul. Betul. Bukan politeknik, salah. Tapi sebetulnya STAN termasuk politeknik atau sekolah tinggi? Kedinasan. Nanti kita bahas, nanti kita Oke, bahas. oke. Tapi pada dasarnya akun LTMPT itu cukup hanya satu kali, itu terpakai untuk katakan tahun sekarang dengan tahun depan. Iya. Jadi alumni yang tahun kemarin pun mereka masih diberikan hak untuk menggunakan akun LTMPT itu untuk SB, Iya. bukan untuk SN ya. SN khusus untuk yang kelas 12. Oke. Jelas untuk akun, apalagi untuk akun LTMPT dulu. Akun apalagi ya? Iya. Ehm, Mulai jam 3 ini kan ya Pak? Mulainya jam 3 sore WIB. Kalau untuk mungkin untuk bagian tengah, timur, sahabat kita di sana tentunya agak mundur ya, Iya. karena kan perbedaan waktu. Tapi pada dasarnya tadi hari ini tanggal 4 Januari jam 10 tadi saya kebetulan mengikuti juga untuk SNPTN itu sudah resmi dibuka oleh Kementerian Ditjen kalau nggak salah atau apa. Kemudian di situ ada ketua pelaksananya juga, ada ketua LTMPT-nya. Mereka pada intinya sudah meresmikan bahwa tanggal sekarang mulai tanggal 4 Januari sampai nanti ada